Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita meneruskan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita telah membahas perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul, kali ini kita akan membedakan antara sifat musabbihah, ismil fa'il, dan sigot mubalaghah isim fa'il. Nah, untuk sifat musyabihah, sebenarnya ini ada kemiripan dengan isim fa'il, maka walaupun tidak ditulis di sini, akan saya jelaskan juga perbedaan antara sifat musyabihah dengan isim fa'il. Sifat musyabihah, sifat itu sifat, musyabihah itu menyerupai, bismil fa'il dengan isim fa'il. Jadi ini bentuk wazan yang serupa dengan isim fa'il. Untuk pengertiannya, definisinya ismun mustakun, isim mustak, yakni isim yang diambil dari fi'il, mustak ya, lawan kata dari jamid, lidilalatin ala sifatin sabitatin, untuk menunjukkan sifat yang tetap. Fil mausufi, di dalam mensifati, di dalam mausuf yang disifatinya, maksudnya walaha makna ismil fa'il, dan memiliki makna isim fa'il, tapi maknanya nanti berbeda. Kalau isim fa'il bukan sifat yang sabitah, kalau sifat musabbihah itu sifat musabitah. Kita contohkan saja ya, contohnya gini, kataba, isim fa'ilnya kan katibun, orang yang menulis. Lah, orang yang menulis katibun, ini kan gak selamanya dia menulis. Masa ada orang dia selama sehari full dia nulis tanpa berhenti sedikit pun. Kadang setelah dia katibun, dia kadang berubah menjadi koimun, dia berdiri, atau jalisun, dia terus duduk. Tapi kalau sifat musyabihah itu maknanya tetap, dia sifat yang tetap. Contohnya gini, ini kalian lihat sujaun, artinya pemberani. Nah, arti pemberani itu entah dia berdiri dia juga pemberani, dia berjalan juga dia punya sifat pemberani. Jadi ini sifatnya tetap. Contoh lagi hasanun, bagus. Semisal ada orang yang tampan, semisal dia entah berdiri, entah duduk, entah tidur, ya tetap aja wajahnya seperti itu. Beda dengan isim fa'il. Contoh katibun, orang menulis, ya nggak selamanya dia menulis. Jadi sifat musyabihah itu sifat yang tetap, dia sifatun sabitatun. Contohnya lagi isim fa'il, contohnya doribun, orang yang memukul, kan nggak selamanya dia mukul terus, kan kecapean kalau mukul terus. Nah, itu untuk perbedaan yang kedua antara sifat musyabihah dengan isim fa'il, perbedaannya adalah di pengambilan, di mustaknya ya. Kalau isim fa'il itu diambil dari fi'il madi yang muta'addi. Kalau kalian masih ingat pelajaran fi'il muta'addi, kan dibagi, ada muta'addi, ada lazim. Kalau muta'addi itu memiliki maf'ul, sedangkan kalau lazim tidak memiliki maf'ul bih. Kalian amati saja, seperti sujaun, pemberani. Seperti Zaidun, sujaun, Zaid pemberani, kan dia nggak punya maf'ul. Saja'a Zaidun, Zaid pemberani, kan nggak ada maf'ulnya, maka kemungkinan dia akan dijadikan sifat musabbihah. Atau hasuna, misal hasuna Zaidun, hasuna bagus, apa wajhu Zaidin, misal hasuna bagus wajhu Zaidin, wajahnya Zaid bagus, dia kan nggak punya maf'ul, maka dijadikan sifat musabbihah. Beda kalau saya bilang katabas, misal kataba Zaidun arisalata. Nah, ada arisalata, ada maf'ul di situ. Kataba menulis Zaidun Zaid arisalata ing surat. Jadi ada maf'ul. Nah, kalau ada yang maf'ul seperti itu, jadikanlah isim fa'il. Berarti katibun. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut. Tustaku minal fi'li as-sulasi al-lazim, ini ada keterangannya. Tustaku minal fi'li al-lazim. Jadi sifat musyabihah itu diambil dari fi'il sulasi yang lazim, tidak memiliki maf'ul bih, La yumkinu gotu ismi fa'ilin min fi'liha. Jadi sifat musyabihah itu dia tidak dibentuk dari isim fa'il. Jadi dia kalau semisal sudah sifat musyabihah ya nggak bisa dijadikan isim fa'il gitu loh, nggak bisa dibentuk menjadi isim fa'il. Contohnya lafadz sujaun, pemberani.
ya sujaun saja, nggak bisa terus sifatun la yujadu ismu fa'ilin syajiun. Kalau kalian ganti menjadi syajiun nggak bisa, nggak boleh, nggak ada memang. Hanya sujaun saja, hanya sujaun. Nggak bisa dijadikan isim fa'il. Makanya nanti saya jelaskan di tasrifan ya. Contohnya ini, yusogu ala idda auzan. Untuk wazannya sendiri, wazan sifat musyabihah itu ada ini. Kalian screenshot. Setelah nonton video ini kalian screenshot ini. Ada banyak wazannya. Ada fu'alun, sujaun, fa'ala hasanun, fu'lun, sulbun, fa'lun. Ini ada banyak sofro'aibun, yaun. Lah, wazan-wazan inilah wazan sifat musyabihah. Dan ini tidak ada bentuk isim fa'ilnya. Contoh sujaun. Tidak bisa kalian jadikan fa'ilun, sajiun, atau hasanun menjadi hasinun, nggak bisa. Coba kita lihat di amsilatut tasrifiyah. Nah, maksud saya tuh ini loh, maksud saya. Kalian buka di bab yang kelima. Di bab yang kelima ada fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fahuwa fa'alun. Oh, fa'alun. Nah, fa'alun ini bukan isim fa'il, makanya jangan salah paham. Tidak semua setelah fahuwa ini isim fa'il. Kadang ada yang salah terus bilang kalau fa'alun ini adalah isim fa'il. Bukan. Fa'alun itu adalah sifat musyabihah. Sifat musyabihah. Dan fa'alun ini dia bukanlah wazan dari mauzun yang di bawah ini. Seperti yang saya terangkan di awal, bahwa di awal-awal dulu, bahwa wazan yang ditulis oleh Syekh Maksum, Mbah Maksum yang atas ini bukanlah wazan bagi mauzun di bawahnya, tapi hanya di bina soheh saja. Hanya di bina soheh. Karena fa'alun ini adalah wazan dari hasanun saja. Sedangkan junubun ini juga sifat musyabihah. Ini dia tidak mengikuti wazan fa'alun, dia tidak berwazan fa'alun. Sujaun juga. Jadi banyak wazan, sifat musyabih itu wazannya banyak. Dan yang kedua, kalian amati. Untuk wazan-wazan ini semuanya lazim, tidak ada yang muta'ati. Semuanya lazim. Tidak ada. Contoh hasuna bagus. Tidak ada maf'ulnya. Zaid bagus kan sudah cukup, tidak butuh keterangan. Beda semisal Zaid menulis kan masih butuh menulis apa. Nah, menulis surat. Nah, surat itu maf'ulnya. Januba, junub, Zaid junub misal. Ya sudah, ini lazim. Sajua, tola, panjang semisal. Penggaris yang panjang, penggaris misal. Penggaris panjang. Makanya ya nggak ada maf'ulnya. Nah, inilah sifat musyabihah. Sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya. Kita lanjut di senggot mubalaghah ismil fa'il. Nah, untuk pembahasan ini sebenarnya kalian bisa temukan di buku terjemah buku tulisan Kiai Hada di buku Sorof. Kalian buka saja di daftar isi, ada wazan-wazannya semua juga, ada sifat musyabihah, ada sifat mubalaghah. Mungkin di kelas 1 belum kalian pelajari, memang saya ulangin kembali pelajaran ini. Sampean buka lagi, pahami, karena tidak semudah itu semuanya terus disapu bersih menjadi isim fa'il, bukan. Ada senggot-senggot yang perlu kalian ketahui. Contohnya ini lagi, senggot mubalaghah. Untuk pengertiannya adalah asma'u tadullu alal mubalaghah. Jadi isim-isim yang menunjukkan mubalaghah banget, ada bentuk banget, bentuk sangat wal iksar dan banyak, minal qiyami bil fi'li, atas perbuatan. Jadi melakukan perbuatan, bentuknya itu sangat banget. Wahia la tustaku illa minal fi'li atulasi. Sifat sifat mubalaghah hanya dibentuk dari fi'il sulasi saja. Jadi fi'il rubai tidak ada, hanya sulasi saja. 3 huruf berarti ada 3 huruf yang membentuknya. Yumkinu ayyusagha min fi'liha ismil fa'il. Jadi sifat mubalaghah itu dia bisa mengikuti wazan-wazan ini, wazan-wazannya sendiri, atau juga bisa dibentuk dari isim fa'il. Contohnya alimun. Contohnya dia mustaq dari alama misal. Alima misal. Dia mustaq dari alima. Nah, alima isim fa'ilnya kan alimun, orang yang alim. Ini ada juga, alimun itu benar.
Beda kalau sifat musabiah kan nggak ada, Sajiun kan salah, nggak bisa. Kalau ini masih benar, alimun masih bisa jadi isim fa'il. Tapi kalau ingin mengartikan bahwa tidak sekedar alim tapi sangat alim, maksudnya dia punya banyak pengetahuan, maka dibentuklah mubalaghah. Mubalaghah seperti al-allamah atau al-allamun. Nah, contohnya contoh kayak al-allamah. Kalau kalian baca di Fathul Qorib biasanya ketemu lafat al-allamah itu sifat itu sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Jadi tidak hanya sekedar alim seperti isim fa'il yang biasa ya alim, ilim. Kalau mubalaghah itu banget ngalimnya. Kan sigot mubalaghah. Untuk wazan-wazannya ini fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ila, fa'alatun, fa'alatun. Nah, ini ada fa'alatun, allamah, allamah, allamah. Contoh, ini biasanya kalian bisa temukan di Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu banyak sifat mubalaghah. Al-Fattah, Fattahun. Ya. Untuk lengkapnya dan lebih jelas kalian buka di Shorof Yai Hada, itu ada keterangan yang lebih jelas dan wazan-wazannya juga tertulis sangat jelas. Kalian buka lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.